di fase titik nol, tapi ada ungkapan yang sangat luar biasa dan itu menjadi penyemangat sampai saat ini. Ibu hanya bisa mewarisi kamu ilmu, ibu tidak bisa mewarisi kamu harta. Jadi kamu belajar ke Gontor. Ketika nyampe di Aligar, ibu saya meluk, terus habis itu saya megang Al-Quran, ibu saya nangis. Ibu aja yang tidak punya apa-apa, saudara yang punya harta dan yang lain belum bisa nyekolahin anaknya ke Gontor. Ibu yang tidak punya apa-apa bisa, makanya kamu harus kuat. Walaupun saya disadari atau tidak, itu betul-betul bertatih-tatih. Dan disitulah awal mula kami create bimbingan masuk Gontor yang bernama Primabu. Harapannya, misinya cuma satu ketika itu. Saya pengen adik-adik yatim bisa sekolah ke Gontor. Saya pengen adik-adik yang kenal, yang saya bimbing, kalau di pertengahan jalan tidak bayaran, kita yang pertama kali membantu. Atau adik kami yang kalau tulang punggungnya Allah ambil di tengah perjalanan, itu adalah tanggung jawab kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awaluddin Faj, anak terakhir dari 4 saudara. Alhamdulillah saya diberi kesempatan belajar di Pondok Modern Darul Gontor. Akhirnya keluar jadi alumni tahun 2006 dan bisa menyelesaikan pendidikan di Institut Studi Islam Darussalam yang saat ini sudah menjadi Unida Gontor di tahun 2011. Ya. Alhamdulillah ini suatu kesyukuran bahwa pendidikan di Gontor sangat berkesan dan sangat membekas sehingga membentuk karakter dan pendidikan yang luar biasa bagi saya sendiri. Terlebih lagi saya sebagai anak bungsu ya. Kata orang anak bungsu itu anak yang paling dimanja. Qadarullah kenapa ibu dan ayah saya itu, almarhum ibu dan almarhum bapak itu, kenapa menggontorkan saya? Padahal di satu tempat saya itu nggak ada alumni Gontor. Tahu informasi Gontor dari mana? Setidaknya kamu ke Gontor. Saya di Probolinggo ya. Saya lahir di Probolinggo di desa Tegalrejo terpencil ya. Saya ingat betul bahwa almarhum ibu saya itu hanya lulusan SD. Dan emang asalnya Madura, berbicara bahasa Indonesia aja nggak bisa, sehingga ibu menulis catatan itu dengan huruf Arab pego gitu. Jadi huruf Arab tapi itu di bahasa Indonesia kan gitu. Kalau bapak, almarhum bapak itu sekdes, sekretaris desa ya. Walaupun tidak punya gaji setiap bulan, tapi kan kalau di sekdes di kampung itu kan punya tanah bengkok ya. Jadi tanah bengkok itu yang digadaikan sampai turun-menurun untuk menyekolahkan anaknya. Dan ketika itu, ketika orang tua ingin saya ke pesantren, saya menolak betul-betul. Kenapa? Karena saya tahu diri, sadar diri bahwa ketika itu keadaan orang tua luar biasa. Di fase titik nol, tapi ada ungkapan yang sangat luar biasa dan itu menjadi penyemangat sampai saat ini. Ibu hanya bisa mewarisi kamu ilmu. Ibu tidak bisa mewarisi kamu harta. Jadi kamu belajar ke Gontor. Dan ketika di Gontor, luar biasa perjuangannya. Setelah capel, saya ditempatkan di Gontor 3. Di Gontor 3, alhamdulillah tuh. Di Gontor 3 luar biasa. Mau nganterkan aja masih minjam mobil saudara. Jadi pagi itu untuk bayar daftar ulang masih minjam sana sini bapak itu. Jadi pakai mobil jeep, terus habis itu diantar saudara, bapak juga ikut ya. Nyampe di Kediri, saudara bilang mungkin awal itu nggak akan betah karena ngelihat Gontor 3 dulu di tahun 2001. Gedungnya gedung lama ya kan.
Habis itu hujan deras, itu yang berkesan. Ketika itu ibu menangis, ibu bilang seperti ini, kalau banyak yang meragukan kamu tidak betah di Gontor, ibu nitip, kamu harus betah di Gontor. Ibu yakin kamu pindah. Nah, ini jadi spirit ketika itu. Jadi ketika di Gontor 3 kelas 1I itu menjadi spirit bahwa saya ke Gontor itu bukan main-main. Saya ke Gontor itu atas ridho orang tua. Alhamdulillah Gontor itu bagi saya bayaran atau tidak masih bisa makan. Iya kan? Jadi belum bayaran, jadi tidak terlihat antara saya sudah bayaran atau teman yang belum bayaran, nggak terlihat gitu. Jadi makan aja gitu. Dan itu pun nggak ada pengurangan lauk, kamu belum bayar gitu, tidak. Jadi alhamdulillah gitu. Jadi uniknya di Gontor saya mampu bertahan di situ. Walaupun saya sadar setiap ujian itu selalu nama saya ada di ADM dengan di Stabilo. Nah, Awaludin Fat kelas 1 belum bayaran. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Tapi ini yang menjadi perjuangan bahwa walaupun ibu saya hanya biasa-biasa saja, tapi saya harus bisa lebih dari kedua orang tua saya. Akhirnya 1 tahun di Kediri, alhamdulillah ketika pulang Ramadan dapat surat saya dipindah ke Gontor 1. Jadi kelas 2 ke Gontor 1, ini luar biasa senangnya gitu. Karena memang itu doa orang tua. Akhirnya di bulan Syawal pun sama. Orang tua diributkan bagaimana daftar ulang, terus minjem sana sini untuk bawa mobil gitu kan. Akhirnya saya diantar dengan walaupun senang diantar dengan orang tua, rombongan dan yang lainnya. Tapi ketika itu betul-betul saya berpengalaman ketika nyampe di Aligar, ibu saya meluk, terus habis itu saya megang Al-Quran, ibu saya nangis. Ibu aja yang tidak punya apa-apa, saudara yang punya harta dan yang lain belum bisa nyekolahin anaknya ke Gontor. Ibu yang tidak punya apa-apa bisa, makanya kamu harus kuat. Nah, di situ di balai pertemuan tuh, wah itu jadi spirit semangat sekali tuh, luar biasa itu jadi motivasi saya. Walaupun saya disadari atau tidak, itu betul-betul bertatih-tatih. Hingga fase yang paling berat itu adalah di kelas 4. Di kelas 4 ketika itu, saya masih ingat betul wali kelas saya Ustadz Nur Hadi dari Ponorogo di pembangunan. Saat ini beliau masih guru Gontor. Jadi di akhir semester 2 di akhir tahun itu betul-betul saya belum bayaran 5 bulan. Sehingga ketika itu saya dipanggil sama riayah pengasuhan karena memang saya dekat antara pondok dengan rumah kan dekat. Sehingga akhirnya anak-anak yang belum bayaran disuruh pulang. Akhirnya saya kebagian pulang. Ya namanya santri suruh pulang senang gitu kan. Tapi kan bagi saya ini pulang bukan pulang datang ke rumah ada duit gitu kan. Akhirnya saya pulang ke rumah, Bu, saya disuruh oleh pengasuhan untuk melunasi bayaran sebelum ujian. Ketika itu ibu nangis dan ibu bilang, ibu apa lagi yang dijual? Sawah bengkok bapakmu itu sudah ibaratnya ini udah saya selesai Gontor itu masih digadeng. Jadi ketika itu akhirnya saya dengan lapang dada saya bilang ya udah Bu, Bismillah, semoga jalan keluar saya bisa. Akhirnya saya pulang ke Gontor ya, saya yakin aja bisa nggak ya, karena anak-anak lama udah nggak mikir pasti kalau nggak bisa ikut ya pasti di mafsul atau di skor ya gitu. Tapi ketika itu saya datang, saya di gedung Saudi 3 lantai 2, akhirnya saya izin ke teman-teman itu, pamitan. Teman-teman Afan, gitu, kayaknya saya mau pulang ala dawam, saya mau pulang selamanya. Gitu. Nah teman-teman nanya kenapa gitu, karena ya saya sampaikan saya belum bisa bayaran, ibu saya seperti ini. Akhirnya teman-teman kan tidak punya solusi gitu, tidak punya solusi. Akhirnya ada satu teman kawan karib itu ya dia Yusuf, dia bilang, Wal kamu ke wali kelas aja ke Ustadz Nur Hadi. Akhirnya saya datang tuh habis maghrib saya ke Ustadz Nur Hadi, saya sampaikan saya belum bayaran dan yang lainnya. Ustadz Nur Hadi bilang nasihat yang sangat luar biasa, ya sudah kamu bertahan sampai ujian lisan selesai. Kalau kamu pas selesai ujian lisan kamu belum bayaran, berarti takdir kamu bukan di Gontor. Akhirnya sudah saya ya jadi semangat lagi. Berlalu 3 hari ujian selesai,
ujian lisan, 4 hari berlalu, 5 berlalu, rasa dagdikduk itu sampai saya minta catatan teman-teman sekamar untuk nulis tuh pesanan nasihat di lemari itu kan. Saya udah pasrah sekali gitu. Akhirnya di hari ke-7 ujian lisan saya dipanggil oleh ketua asrama. Dan saya masih ingat betul siapa di belakang saya yang bisa mengantarkan saya sampai detik ini, yaitu para mudabir di Saudi 3 lantai 2 yang mau mengurunkan iuran dan mengumpulkan teman-teman Saudi 3 lantai 2 itu untuk ikut andil iuran, dan akhirnya saya bisa ikut ujian di hari terakhir. Bayangkan, apresiasi yang sangat luar biasa di kelas 4H itu di semester akhir saya dapat nilai tertinggi. Ini suatu kesyukuran yang luar biasa ketika itu, tapi tidak patah semangat juga. Tapi saya harus tetap belajar terus bagaimana caranya bisa mampu istiqomah di Gontor. Alhamdulillah 2006 bisa lulus dengan husnul khotimah di Gontor, dan ketika itu ditempatkan di kampus Siman ya. Akhirnya di semester 1 saya mensiasatin bagaimana tidak merepotkan orang tua, tidak beban orang tua. Akhirnya saya bikin proposal ke alumni-alumni yang sudah sukses gitu. Saya cari database, dapat gitu kan. Saya kirimin proposal itu gitu. Cuma kesalahan saya dan ketika itu karena menggunakan logo Kop Isid ya. Jadi ada salah satu, dan saya dipanggil sama Ustadz Badrun ketika itu. Saya sampaikan apa adanya, saya nggak ada saat gini-gini, saya belum ada biaya dan yang lainnya. Akhirnya sama Ustadz Badrun, panggil ayah kamu, panggil orang tua. Akhirnya ayah saya panggil ya. Saya panggil dan saya minta maaf, dan ketika itu saya suruh ngirim surat permohonan maaf kepada semua alumni-alumni yang saya kirimin surat. Di semester 2 masih aman karena beberapa ada yang membantu dan yang lainnya, sehingga saya bisa bayar semesteran. Di semester 2 ini yang jadi beban pikiran ya, dan ketika itu di ujian akhir semester ya, saya belum bisa bayaran sampai sampai UAS itu berakhir. Dan ketika itu ya sudah, saya pulang ya, karena memang saya sadar diri keadaan orang siapa menuntut banyak ke siapa coba gitu. Akhirnya saya pulang ke rumah di Ramadan, saya bilang, Pak, saya harus ngulang pengabdiannya. Bapak juga sadar diri gitu, terus nangis, ibu saya menangkut nangis. Ya sudah, kamu mau kemana? Akhirnya disitulah jalan perjalanan saya hijrah ke Jakarta ketika itu tahun 2007 ke Jakarta, keliling ke sana kemari ya, tidak tahu arah dan yang lain, dia harus kemana gitu. Akhirnya saya bisa transit di pesantren Ustadz Sonai dan Ustadz Subki di Cikarang, yaitu pesantren Darut Takwin. Itulah cikal bakal saya bisa makan, bisa hidup gitu kan. Dari perjalanan saya ngajar, tapi makan bisa tercover di situ. Tapi selesai 3 bulan di situ, almarhum saya ayah nelpon, bapak saya nelpon. Bapak itu bangga, bapak itu seneng kalau kamu bisa lulus S1 di Gontor. Wah, padahal saya sudah dekat dengan pimpinan, sudah mau direkomendasi kuliah, suruh bantu pondok gitu kan. Akhirnya, wah gimana kalau gitu bapak yang izin ke Ustadz Subki. Akhirnya almarhum saya nelpon ke Ustadz Subki, akhirnya saya diizinkan pulang dan saya harus kembali ke kampus dan itu mengulang semester 2 dengan adik-adik. Tapi alhamdulillah saya kembali itu, comeback itu pengalaman yang luar biasa, sehingga saya bisa jadi ketua KDR Gerakan Gugus Depan Pramuka, habis itu jadi ketua 2 Dewan Mahasiswa dan Dewan Pertimbangan, dan akhirnya ketika selesai S1 2011 saya diminta untuk mengabdi di Unida Gontor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa wa dabbara as-samawati wa zayyanaha bil kawakib allati tajri fi manaziliha. Dan pas itu alhamdulillah 2012 ketika itu saya mohon izin untuk keluar, dan alhamdulillah saya hijrah ke Depok, dan alhamdulillah tempat hijrah saya pertama kali adalah SD Nasional Plus Tunas Iblam. Dan di situ jadi guru agama cuma 3 bulan, habis itu diangkat jadi wakil kepala sekolah, aktif di situ hingga akhirnya jadi tim perumusan dan pendirian SMP Nasional Plus dan jadi humas yayasan ya. Ibaratnya karir, alhamdulillah ini berkahnya di Gontor nih. Tapi fase itu 2015 saya harus stop
dan saya harus memulai dari titik nol. Di 2015 itu yang kita create pertama ya, walaupun di 2014 kita sudah mulai tuh saya ngajar, saya mulai membuka bimbingan. Nah, bimbingan ini adalah bimbingan masuk Gontor yang di bawah naungan IKPM. 2015 banting setir yang kita create adalah bergerak di bidang jasa. Jasa yang pertama kali yang kita buat adalah tur edukasi sekolah, yaitu Dirgantara Group. Alhamdulillah sampai sekarang perjalanannya 2016 dan posisinya ya 2015 itu saya off dari sekolah dan saya juga kuliah di S2. Jadi posisinya berbarengan gitu. Akhirnya alhamdulillah di 2016 bikin yayasan Rumah Edukasi, yaitu Yayasan Rumah Edukasi dan Kreativitas Indonesia di bidang jasa dan instruktur ya. Motivasi, semangat, saya melihat alumni, pengusaha semuanya, saya harus bisa ini. Apalagi 2016 juga kebetulan Forbes itu ada gitu kan. Akhirnya saya melihat alumni yang senior itu sukses dalam entrepreneur. Sehingga akhirnya muncul bagaimana saya sebagai alumni muda melihat kakak-kakak senior dan pengusaha, kita mampu bisa seperti beliau dan bisa lebih bermanfaat lebih banyak lagi. Akhirnya ya, dari 2015 sampai 2019 ya saya buka beberapa usaha. Yang pertama ya 2015 itu adalah agentur edukasi sekolah, 2016 itu rumah edukasi di jasa instruktur ekstrakurikuler teater. Saya basicnya ada teater ya kan. Terus 2017 saya create sama istri itu adalah produk rumah hijaber, dan alhamdulillah saat ini hampir 200-an reseller dan agen. Dan 2018 itu saya bikin Dirgantara Studio, dan ketika di pandemi itu kemarin buka warkop juga, walaupun harus suul khotimah 1 tahun harus tutup, itu gak ada kondisi dan yang lainnya. Nah, tapi ini jadi pengalaman yang luar biasa. Kenapa saya semangat di bimbingan masuk Gontor ya? Jadi ketika 2014 itu saya bikin, saya ikut andil dengan teman-teman yang di Depok ya. Ketika itu 2016 ada salah satu anak didik yang kita bimbing merasakan apa yang saya rasakan. Jadi ketika itu saya dapat telepon dari orang tua yang telepon, Ustadz ini Ananda nggak bayaran Ustadz, gimana Ustadz? Gitu. Akhirnya saya langsung saya mengingat tahun 2004 gitu. Akhirnya ketika itu saya sampaikan ke teman-teman pengurus, oh ini ada anak didik kita tahu itu harus kita cover ini. Akhirnya teman-teman di pengurus ketika itu kita nggak ada anggaran, gitu. Nggak ada anggaran di situ. Akhirnya saya bilang ya udah kalau gitu saya izin, saya guyup dengan wali murid. Akhirnya hari itu juga saya buka open donasi, hari itu juga terkumpul untuk bayaran. Siang saya langsung berangkat ke Gontor. Datang ke Gontor, habis itu saya bayar ke ADM dan yang lainnya. Itu udah ini uang konsulat kamu, ini uang persiapan itu. Wah itu anak itu nangis. Sekarang anaknya kelas 6. Dia langsung meluk saya di depan Al-Azhar itu. Kak, apa yang harus saya lakukan? Kamu istiqomah di sini. Udah. Itu yang jadi misi, sehingga akhirnya 2016 di tanggal 26 alhamdulillah saya dipertemukan dengan Ustadz Nur Zulizar, alumni tahun 99, dan disitulah awal mula kami create bimbingan masuk Gontor yang bernama Primago. Harapannya, misinya cuma satu ketika itu. Saya pengen adik-adik yatim bisa sekolah ke Gontor. Saya pengen adik-adik yang kenal, yang saya bimbing, kalau di pertengahan jalan tidak bayaran, kita yang pertama kali membantu. Atau adik kami yang kalau tulang punggungnya Allah ambil di tengah perjalanan, itu adalah tanggung jawab kami. Jadi itulah misi-misi yang saya tawarkan, dan akhirnya Ustadz Nur Zulizar setuju dan oke, dan kita jalankan. Dan alhamdulillah di perjalanan Primago dari 2016 sampai sekarang sudah ada 2 anak yatim yang sudah lulus, ada pengabdian juga, dan saya tidak ada yang kelas 5, dan insya Allah tahun ini juga kita akan mengirim laskar anak yatim yang kita sebut Laskar Langit, 4 orang ya. Dan kita berazam setiap tahun kita pingin menyekolahkan anak yatim ke Gontor. Harapannya semoga itu menjadi pondasi atau pasak buminya kami ya, untuk bisa terus tumbuh, berkembang, dan bermanfaat bersama-sama. Bagi saya anak yatim itu luar biasa, dan mereka harus mendapatkan pendidikan yang sama, apalagi
Di Gontor ada slogan berdiri dan di atas dan untuk semua golongan. Mau anak yatim, mau anak yatim piatu, mau orang kaya, semuanya mendapatkan hak untuk pendidikan sama. Walaupun disadari atau tidak, inilah misi kami bagaimana terus ikut andil memberikan pendidikan yang terbaik. Kalau untuk adik-adik yang yatim yang belajar di Primago itu pasti semuanya gratis. Dan ini hampir yang kita belajar dari tahun ke tahun bisa lebih dari 8 sampai 10. Hitung saja, hitungannya 8 orang yang kita program beasiswa untuk program belajar gratis di Primago. Makanya satu misi lagi yang saya saat ini ingin capai adalah saya ingin masuk ke dunia akademisi di kampus, karena memang saat ini saya kuliah di S3 di Universitas Ibnu Khaldun Bogor ya. Dan saat ini saya ingin ya adik-adik yang lulusan alumni Gontor jangan berpuas diri tapi harus mengejar ke jenjang universitas. Tapi kan banyak beberapa adik kita yang yatim yang bingung mau kuliah di mana. Makanya saya ingin ketika saya ikut andil di salah satu universitas dimanapun itu, saya berharap makin banyak adik-adik yatim yang alumni Gontor yang bisa mendapatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Alhamdulillah dari Primago 2016 ya, dan ketika itu masih belum punya kantor, jadi kantornya hanya handphone. Dan 2018 alhamdulillah kita bikin kegiatan bersama wali murid, dan ketika itu di akhir kita closing siapa yang punya tempat yang mau dimanfaatkan. Akhirnya beliau wakaf pakai, itu ada di Kelapa II. Dan itu kita gunakan training center 1 tahun di sana, dan alhamdulillah ketika itu kita karena memang di training center sudah nggak muat parkirannya gitu, jadi akhirnya cari tempat-tempat, akhirnya dapat di Palem Ganda Asri, dan itu dulu adalah di Gedung Sahal. Jadi nama-nama gedung di kami adalah Gedung Sahal, Gedung Fanani, Gedung Jarkasi, dan Al Azhar. Untuk apa? Untuk bisa meneladani kedermawanan para Trimurti, keistiqomahan para Trimurti, sehingga adik-adik ini mampu meneladani kiprah-kiprah para Trimurti yang telah ikhlas mewakafkan Gontor untuk umat Islam. Dan ini alhamdulillah sekarang di 2022 ini alhamdulillah kita sudah ada untuk yang putra itu 5 lokal. Ada Gedung Fanani, Gedung Sahal, Gedung Jarkasi, terus Al Azhar, habis itu Sanggit. Kalau yang putri agak jauh, agak di Cilodong. Jadi kalau dari putra yang di Limo ini ya sekitar 40 menit ya. Karena memang saya betul Gontor putri itu jauh, nggak boleh berdekatan. Jadi filosofi itu yang kita ambil antara Gontor putra itu jauh. Makanya saya pilih harus jauh, nggak boleh dekat. Ya, semoga ini menjadi wasilah kebaikan kami ya. Karena memang dari pembina Ustaz Nur Julizar sudah berazam ya. Kalau Primago ini sudah punya aset dan kami sudah berikrar ingin mewakafkan sebagaimana Trimurti lakukan di tahun 1958. Tapi kita belum punya apa yang diwakafkan gitu. Kita hanya mewakafkan tenaga dan jasa, tapi kalau sudah nanti sudah ada pembebasan lahan dan yang lainnya, dan itu semuanya kita wakafkan untuk khidmah, untuk persemaian calon-calon santri di masa akan datang. Jadi alhamdulillah nih kalau dari peserta ini 2016 itu sekitar 100-an yang masuk di kita sampai pendampingan. Terus 2017 itu hampir naik 200 ya. Terus 2018 itu mulai naik itu 250, hampir 300. Bahkan setiap tahun yang konfirmasi ke nomor-nomor kita itu sampai 1000 orang. Walaupun kita hanya sebatas informasi menyiarkan saja. Dan tidak semua orang ikut program kita, tapi setidaknya orang tua itu membeli buku James Gon Jurus Ampuh Menjadi Santri, atau buku Kenapa Anak Zamano Harus ke Pesantren ya. Jadi buku-buku yang terjual walaupun mereka tidak ikut bimbingan. Dan di 2019 baru tuh button to up. Banyak orang tua minta, Ustadz anak saya di kelas 5, kelas 6 tuh main gadget dan yang lainnya susah diatur, dan Ustadz bikin dong pesantren weekend ya.
Jadi ketika itu mulai tuh kita bikin pesantren weekend, ya Jumat Sabtu Minggu belajar di sini. Ya. Orang tuh Ustadz efeknya bagus, anak-anak sudah mulai mentalnya sudah tertata, kemandirian tertata. Gitu. Akhirnya kenapa Ustadz gak bikin boarding aja? Akhirnya ketika itu saya mikir, wah iya betul juga ya, tapi kan harus orang tua mau nggak mindahin yang kelas 5, kelas 6 ke sini, apalagi kan statusnya di sini kan belum izin ya. Alhamdulillah banyak orang tua animo luar biasa tuh, mindahkan dari kelas 5, kelas 6 dipindahkan. Kenapa anaknya dipindah ke Primago yang tidak jelas, belum izin dan yang lainnya? Karena ketika itu kita nginduk di PKB Mawaddah. Tapi ya alhamdulillah berkat ikhtiar kami ya banyak masyarakat yang mau menitipkan Ananda. Di angkatan pertama itu 24, di angkatan kedua itu ada 48, di angkatan ketiga ini sudah 57, dan besok di angkatan keempat ini kemarin sudah close nih di angka 75 dari jumlah pendaftar hampir 98. Jadi Primago sudah menolak jadi tidak lulus, walaupun kita kemarin ikhtiar kita sebagai sekolah persiapan jangan memutus harapan mereka untuk masuk Gontor. Kita terima dan mungkin insya Allah kita akan membuka satu lokal lagi untuk yang putra. Kalau yang putri ya terpaksa dari kapasitas emang terbatas. Dari kemarin 21 anak, di angkatan kedua ini yang mendaftar itu 56 dan yang harus kita terima itu 42 anak. Jadi mohon semoga nanti kita dapat rezeki dan Allah bisa memberikan atau bisa membebaskan pembebasan lahan. Allah mudahkan untuk pembebasan lahan sehingga kita bisa membuat lokal yang lebih besar, sehingga kita tidak menolak adik-adik ini yang mau belajar ke Gontor. Karena semuanya Primago ini semuanya masih status sewa, baik dari kampus putra maupun kampus putri. Tapi walaupun kita sewa, kita tidak akan mengurangi totalitas kami dalam mendidik adik-adik, dan semoga ini menjadi wasilah kebaikan bagi kami sebagai alumni Gontor. Itu perjalanan kisah, semoga bisa menjadi spirit khususnya bagi saya untuk bisa menyelesaikan S3. Dan saya saat ini di S3 ngeriset tentang pemikiran konsep kepemimpinan pesantren, pemikiran almarhum Kiai Haji Abdullah Syukri Yarkasi. Karena satu kata motivasi beliau, taharrok fa inna fil harokah barokah. Dan itu menjadi spirit kami, karena setiap gerakan yang kita lakukan akan menimbulkan keberkahan selanjutnya. Dan terima kasih semuanya, dan semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita dan Allah meridhoi segala aktivitas kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.